Pengurus Wilayah Ikatan Dai Muda Indonesia atau PWIPMI Jawa Barat baru resmi dilantik. Pelantikan ini dirangkaikan dengan rapat kerja yang digelar di Aula Balai Kota Bogor Minggu 1 Desember 2024. Ketua Umum PWIDMI Jawa Barat Agus Yosef Abdullah mengatakan kegiatan ini mengangkat tema berkarya untuk bangsa berbuat untuk keumatan. Ada sebanyak 17 pengurus PWIPMI Jawa Barat yang dilantik, mereka pun mewakili setiap DPD Kabupaten Kota yang ada di Jawa Barat. Para pengurus ini mewakili pengurus DPD 27 daerah di Jawa Barat. Mereka akan bekerja untuk masa khidmat 2024 hingga 2028. Dia berharap para pengurus yang dilantik bisa bekerja dengan baik, ikut serta meningkatkan kualitas dakwah bagi kekacauan agama Islam. Wakil Ketua PWIDMI Jawa Barat Asep Burhanuddin mengatakan bahwasanya menjadi pendakwah atau dai memiliki tantangan tersendiri. Mereka harus mengabarkan kepada masyarakat terkait Islam mulai dari yang baik dan jahat sekalipun. Saya ingin IDMI Jawa Barat ini bisa eksis dalam berdakwah dan menegaskan amar ma'ruf nahi mungkar agar umat bisa menjadi lebih baik lagi dengan adanya dakwah. Sementara itu, Bendahara Umum PWIDMI Husnul Muttaqin menambahkan mereka sendiri berencana agar setiap IDMI kabupaten kota bisa mempunyai unit usaha sendiri. Poin-poin yang kami ingin adakan yaitu unit-unit usaha untuk menunjang kegiatan IDMI ke depan. Menurutnya, setiap kegiatan tak terlepas dari biaya operasional. Kehadiran unit usaha nanti diharapkan bisa menopang biaya operasional kegiatan bagi para pendai muda dalam menjalankan dakwahnya. Dari Kota Bogor, Jawa Barat, Robi Sanjaya, Palapa TV, mengabarkan. Semua. Amin Allahumma. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qa'il wal kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma
DPP. Wabil khusus yang saya hormati dan yang mulia guru saya Bapak Kiai Haji Tubagus Muhyiddin, alhamdulillah saat ini sebagai MUI Kota Bogor hadir di hadapan kita semua. Dan yang saya hormati Rektor dari Tarbiyah Indonesia Profesor Dr. Ahmad MSI MBA, alhamdulillah hadir saat ini. Yang saya hormati benar-benar memuliakan. Dan yang saya hormati Bapak Kapolres Bogor Kota yang mewakili, dan Bapak dan Ramil dan yang mewakili, dan bapak-bapak, saudara sekalian, handai tolan al-mahbubi Allah yang saya hormati. Alhamdulillah hadir saat ini untuk hadir pada kesempatan pagi hari dalam rangka pelantikan Idul Bogor. Dan selamat datang abukan syafaat maghfirah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salamnya kita sanjungkan kepada hari kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Izin jangan berdiri. Ya, dakwah bukan? Dakwah jangan harus jauh. Jauh apalagi perempuan berdiri. Rahimakumullah. Satu, saya ucapkan ribu banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu handai tolan dai-daiyah, para kiai, para alim ulama se-Jawa Barat yang saat ini diwakili dari beberapa DPD, yang saat dari Tasik, dari Cirebon, dari Subang, dari pokoknya 27 kota dan kabupaten saat ini hadir. Alhamdulillah, saya ucapkan alhamdulillah wa marhaban. Saya ucapkan selamat datang. Mudah-mudahan Bapak semua yang hadir saat ini mudah-mudahan keluar dari tempat ini dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kota Bogor Al-Mukarram Kiai Tubagus Muhyiddin, waktu dan tempat. Alhamdulillahilladzi syara'a bihi dan surahmatan lil alamin wa ismatan wassalamu ala syaikhil rajim. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang saya hormati para kiai, para ibu nyai, para ustazah, para asatidz, wabil khusus kepada yang terhormat dan berdampingan duduk bersama kami di atas tempat yang mulia ini, yang tidak saya sebutkan satu persatu. Memang nggak tahu namanya sebetulnya. Saya tahunya semua yang paling ujung tuh teman demo juga. Pertama, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia ini kita berkumpul bersama untuk bersyukur kepada Allah dan bergenerasi berganti dan penetapan nanti, dan itu semuanya atas ridha Allah, atas karunia Allah, dan atas semua dorongan yang hadir di tempat yang mulia ini, sehingga acara dengan takdirnya, dengan masyiatnya, dengan seluruh ketentuannya kita berkumpul hadir di tempat yang mulia ini. Sebetulnya saya tidak didahulukan atau tidak diarahkan untuk memberikan sambutan dari undangan yang mewakilkan saya, Pak Kasat Dimas. Jadi Pak Kapolres hari ini berkembang dengan kegiatan lain menyampaikan maaf karena beliau belum dapat hadir karena kegiatan kedinasan. Juga Pak Kasat Dimas juga belum dapat hadir, hanya mengangkat saya untuk mewakili hari ini. Salam hormat dari beliau, dan semoga kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik dan sukses. Pengantar yang cukup luar biasa dari orang tua kita, ayahanda kita Al-Mukarram Ketua MUI Kota Bogor, Bapak Febri Muhammad. Jadi penyemangatnya dari beliau saja. Kalau dari kami yang kepolisian menyampaikan selamat dan sukses atas pelantikan pengurus wilayah Jawa Barat, wilayah Bogor Raya. Semoga dengan pelantikan ini menjadi tolak kesuksesan untuk sekarang dan selanjutnya.
Semoga pengurus dapat melaksanakan kerjanya dengan aman. Warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Muda Indonesia Dr. Haji Muhammad Burhan untuk membacakan surat keputusan. Surat keputusan nomor 005/PP data IGMI garing 9 garing 2024 tentang susunan personalia Dewan Pelindung, Dewan Penasehat, Dewan Pembina dan pengurus pimpinan wilayah Ikatan Daimu Indonesia Provinsi Jawa Barat masa amanah 2024-2028. Ketua Umum Pimpinan Pusat Ikatan Daimu Indonesia menimbang bahwa sehubungan dengan telah tersusunnya personalia lengkap kepengurusan PWI Provinsi Jawa Barat masa amanah 2024-2028, maka dipandang perlu untuk mengukuhkan dan melantik personalia yang dimaksud. B. Bahwa sehubungan dengan atas tersebut di atas, untuk tertib administrasi dan organisasi, maka dipandang perlu menerbitkan surat keputusan mengingat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PPIPMI. Kedua, keputusan rapat yayasan tentang pembentukan IPMI tahun 2014, keputusan rapat yayasan tentang penyusunan pengurus IPMI tahun 2014, dan yang keempat, keputusan rapat yayasan tentang program kerja IPMI tahun 2024. Memperhatikan surat Ketua Panitia Muswil 2 PWI Provinsi Jawa Barat nomor 02/PW Daftar IPMI garing 9 2024 tertanggal 11 September 2024 tentang susunan pengurus PWI Provinsi Jawa Barat masa amanah 2024-2028 dan melantik pengurus PWI Provinsi Jawa Barat tercantum dalam lampiran. Yang kedua, apakah para ustadz siap berkorban demi umat, agama, bangsa, dan negara demi membesarkan organisasi ini? Berikutnya, bersediakah diambil sumpah dan janji sebagai pengurus PWI Provinsi Jawa Barat? Baik, apabila bersedia, ikuti kata-kata saya. Kami pengurus pimpinan wilayah Ikatan Daimu Indonesia Provinsi Jawa Barat. Satu, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, akan memenuhi kewajiban sebagai pengurus PWI Jawa Barat masa amanah 2024-2028. Ketiga, senantiasa bersikap jujur, adil, disiplin, tanggung jawab, dan bekerja sama dalam mengemban tugas sebagai pengurus. Keempat, senantiasa menjaga harkat, martabat, dan citra organisasi. Yang kelima, mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi. Baik. Yang mewakili Ketua MUI Jawa sekaligus Ketua MUI Kota Bogor. Dari beberapa kata di Jawa Barat bisa bangkit dari bergaya dengan para pembina, terutama Pemprov, Pemkot, dan seluruh elemen di Jawa Barat. Allahu Akbar. Bismillah, kami atas nama pengurus PWI terima, insya Allah akan melaksanakan dengan aman. Terima kasih atas kerja. Ada dari Kementerian Hukum ada semua di sini, dari pemerintah daerah. Bagi 1, 2. Semangat apa? Buang mata perjuangan. Nunjuk dengan hasil sendiri, nunjuk. Allah.
Ketua yang hari ini sudah dilantik. Untuk pelantikan ini kedepannya apa yang akan dilakukan Pak Ketua untuk IDMI ini, Pak? Oke, sementara alhamdulillah hari ini kami dilantik oleh PP oleh Sekjen langsung. Kemudian mudah-mudahan setelah dilantik ini harapan saya bisa membentuk DPD yang ada di Jawa Barat, 27 DPD, karena memang belum semua PD deklarasi, masih membentuk kepengurusan. Saat kemarin setelah pemilihan PW, saya belum bisa bergerak begitu maksimal karena belum dilantik. Mudah-mudahan setelah dilantik kami bisa roadshow ke PD se-Jawa Barat, 27 kota dan kabupaten kabupaten kota dan kabupaten se-Jawa Barat. Selanjutnya programnya insya Allah nanti kita akan mengadakan kegiatan pelatihan dai muda, kanalisasi para dai. Mohon suaranya lagi serak ya. Nggak apa-apa, Pak. Nanti akan diadakan kegiatan pengadaan para dai. Ini kan Ikatan Dai Muda Indonesia, tapi masih banyak sepuh-sepuh yang masih semangat. Karena perlu kita kaderisasi yang kedua, insya Allah nanti kita akan ada para dai untuk merekrut para dai dan insya Allah juga kita akan mengadakan pengembangan ekonomi para dai. Supaya ketika tidak terlalu mengharapkan imbalan karena sudah punya usaha. Dan memang para dai itu harus punya wirausaha supaya dia betul-betul menjadi dai-nya tulus ikhlas. Berarti bawah ya, Pak ya. Nah, kerjasama ya. Kesukseskan PWI di Jawa Barat tentu membutuhkan dorongan dari semua PD. Tak mungkin kita bisa berjalan sukses kalau kepengurusannya tidak kuat. Nah, saat ini mungkin memang tidak dihadirkan semua karena keterbatasan ruangan, keterbatasan akomodasi dan segalanya. Dari yang dilantik perwakilan dari tiap koordinator. Tadi harusnya disampaikan oleh PDP. Jadi pas dipanggil nggak ada itu memang kita setting begitu, tidak semua dihadirkan karena keterbatasan ruangan dan akomodasi. Jadi sehingga perwakilan dari tiap koordinator saja yang kita. Terakhir, Pak. Harapannya mudah-mudahan di Provinsi Jawa Barat bisa instan, bisa istiqomah, terus amar ma'ruf nahi munkar dan melahirkan para dai-dai yang berkualitas yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Terima kasih Pak Ketua. Ya. Haji Asep. Haji Asep, Dr. Haji Asep. Ya, Acara hari ini luar biasa. Banyak pengurus yang hadir. Apa ini bisa diceritakan, Pak? Alhamdulillah saat ini IDMI Jawa Barat telah dilantik, kepengurusan baru saja selesai. Saya berupaya mudah-mudahan salah satu sekaligus ketua panitia dan sekaligus wakil ketua mengharapkan dai di periode saat ini di 2025 ini mudah-mudahan bisa eksis, bisa meningkatkan kualitas dakwahnya agar benar-benar likuli sayin dakwatun, tiap sesuatu berdakwah. Qulil haq wala kana murran, katakan yang baik itu walau rasanya pahit. Jadi semua para dai-daiyah untuk bergabung di IDMI Ikatan Dai Muda Indonesia ini meningkatkan dakwahnya, dakwah bil lisan, dakwah bil hal. Mudah-mudahan dengan dakwah ini menjadi kewajiban bagi para dai yang ada di Jawa Barat ini. Nah, saya meningkatkan mudah-mudahan dengan pembentukan ini jangan sampai dibentuk cicing, mudah-mudahan lebih meningkat lagi. Ini umum untuk jadi kita sepak terjangnya bukan hanya ulama saja, dai-nya, santrinya, ya bilhalnya dengan perempuan semua gabungan berada di lingkungan IDMI Jawa Barat ini. Khususnya di sini lebih kurang ada 17 pengurus yang ada di Jawa Barat dan sekaligus mewakili DPD, ada DPD dari Tasik, ada DPD dari Cirebon, ada dari Subang, ada dari Bekasi, dari Depok. Pokoknya se-Jawa Barat 27 kota dan kabupaten yang ada di Jawa Barat. Harapan dan target ke depan Pak Haji untuk target ke depan saya ingin IDMI Jawa Barat ini bisa eksis dalam berdakwahnya dan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar agar menjadi lebih baik lagi. Tugas mulia dakwah di masjid dimanapun agar menjadi benar-benar bilisannya benar-benar, bilhalnya benar-benar, kedepannya benar-benar the best untuk IDMI Jawa Barat. Takbir, Allahu Akbar. Terima kasih Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak sebagai apa? Kebetulan saat ini saya diamanatkan jadi ketua pengurus daerah IDMI Bogor Raya Kabupaten. Oke, untuk pesan-pesannya dengan kegiatan hari ini, Pak. Kesan dan pesan saya saat ini dalam pelantikan pengurus wilayah IDMI Jawa Barat, bahwa dengan dilantiknya pengurus wilayah ini, mudah-mudahan IDMI Bogor Raya ke depan bisa bermanfaat bermaslahat buat umat dalam mengembangkan dakwah, karena sebenarnya dakwah itu bukan cuma tugas seorang kiai, mubalik atau ulama saja. Semua Allah ciptakan manusia ini adalah berdakwah, sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, kuntum khairul ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi dari kalianlah itu Allah menciptakan manusia itu untuk senantiasa mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ya salah satunya dengan berdakwah itu tadi. Jadi IDMI ini tidak eksklusif sebenarnya, tidak hanya sebagai kiai atau mu'alim ustadz saja, tapi dari semua kalangan. Seperti hanya di Bogor yang saya pimpin itu bukan cuma seorang santri, ustadz atau kiai atau ulama. Di IDMI itu ada semua berbagai macam profesi itu ada. Karena itu tadi, bahwasanya kewajiban berdakwah itu artinya mengajak umat itu tidak diwajibkan, dibebankan kepada seorang kiai dan ulama saja, tapi semuanya, terlepas itu semuanya siapa dia, ada kewajiban untuk berdakwah. Termasuk ya bapak-bapak wartawan ini juga ada misi untuk berdakwah. Itu. Terima kasih Pak Haji. Tapi terakhir, untuk regenerasi selalu ada ya. Insya Allah kita ini punya program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Ya salah satunya adalah kita mencetak regenerasi untuk melanjutkan estafet kepemimpinan daripada IDMI. Oke, terima kasih Pak Haji. Sama-sama. Ya, Muhammad Anfar Al-Kasam dari PD IDMI Kota Tasikmalaya. Oke. Ucapan selamat apa nih Pak yang bisa disampaikan ke kegiatan? Dari PD IDMI Kota Tasikmalaya mengucapkan selamat atas dilantiknya pengurus wilayah IDMI Provinsi Jawa Barat, dan selamat bertugas. Semoga bisa melaksanakan amanat dari PP IDMI, dari pengurus pusat IDMI, berkhidmat kepada umat, mengajak kepada kebaikan, menyeru kepada kebaikan. Karena ini adalah sebetulnya, walaupun tidak diwadahi dengan PD IDMI, ini adalah tugas kita semua. Dan apalagi ini sudah diwadahi dengan PD IDMI. Dan insya Allah kami berdoa semoga PW IDMI wilayah Jawa Barat bisa melaksanakan tugas, bisa melaksanakan amanat dari PP pusat, dan semoga sukses. Terima kasih. Sama-sama. Bendahara Pak siapa? Dengan Bendahara Umum PW Jawa Barat, nama saya Husnul Mutakin. Oke, Pak, untuk kegiatan hari ini Pak, persiapan-persiapannya semua sudah sampai berjalan ini, apa aja Pak yang bisa diceritakan? Yang pertama memang saya terima kasih terhadap PD Bogor Kota karena solid dan sigap mengadakan acara. Terus kita juga ditopang oleh memang wakil ketua PW Jawa Barat yang hari ini sudah menjadi ketua panitia, dan alhamdulillah juga dari PD Bogor, dan saya juga dari PD Bogor, karena memang kita sebagai tuan rumah, hajat kita bersama. Tentu lika-liku tetap ada, alhamdulillah. Yang tadinya memang kita mau di Gedung Sate, yang memang berubah karena memang gedung sedang direnovasi, pada akhirnya kita jadi di sini. Dan itu begitu cepat, begitu sigap kita menyikapi semuanya, dan sampai terlaksananya acara berkat kerjasama semua pihak, khususnya wabil khusus Sohibul Bait, yaitu PD Bogor. Karena ini khususnya adalah bagian dai, perdaian, perdakwaan, tentu sebagai organisasi besar, tentu sebuah organisasi adalah membutuhkan bagaimana ada income, ada profit oriented, yang nantinya memang saya sudah nanti juga di Muswil kita akan bahas bagaimana PW ini mempunyai unit usaha, apalagi di PD mempunyai unit usaha, sehingga
bisa menghasilkan atau memang ada untuk pengisian ADART kita anggaran dasarnya, tentu harus ada anggaran, harus ada usaha. Karena saya sendiri sebagian dari pengusaha, tentu bagian itu adalah hal yang terpenting dalam sebuah organisasi besar. Oke, untuk mendukung ya, untuk mendukung dan memenuhi kebutuhan dasar tentunya. Oke. Harapannya Pak terakhir. Harapan saya yang pertama, kita terbentuknya 27 PD se-Jawa Barat, dan kekokohan, keumatan, keukhuwahan semua terjalin dengan baik, sesama dai dayah, apalagi kita ini bukan dai dayah lagi, tapi memang sudah dalam tahap memang sudah para ulama. Itu aja. Terima kasih Baik, Pak. sama-sama. Ya, sukses. Sekjen PPI IDMI. Oke. Pak, dari kegiatan pelantikan sampai rapat tadi, apa poin? Yang paling penting adalah tadi yang perlu saya garis bawahi adalah bagaimana seluruh jajaran pengurus itu membangun kebersamaan. Karena tanpa kebersamaan, organisasi itu akan rapuh. Karena rusaknya organisasi, karena semua berpikir tentang egoisme. Karena ketua maunya ini, sekretarisnya maunya ini, bidang-bidangnya maunya ini, akhirnya karena jalan sendiri-sendiri, akhirnya tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, saya kira jangankan di IDMI, di organisasi partai politik misalnya paling besar sekalipun, kalau tidak kompak, pasti susah jalan. Kalau semua bersama-sama, bergerak bersama-sama, terus ketua mengayomi yang pengurusnya, kemudian juga pengurus saya kepada ketuanya, lalu bekerja bersama. Saya kira seberat apapun yang nanti akan ditemukan di lapangan, pasti bisa diselesaikan. Nah, yang sejauh saya ingatkan adalah ketua ini adalah pucuk pimpinan tertinggi, dan kalau menerima laporan dari bawah, misalnya si A, si B seperti ini, dia tidak boleh langsung memutuskan. Pertama, fakta bayan, cek dulu informasinya betul atau tidak. Yang kedua, apa pelanggarannya. Tidak bisa langsung tadi seperti saya sampaikan, main ganti-ganti karena tidak suka, karena tidak senang, langsung diganti gitu saja. Tidak boleh, karena di organisasi manapun juga, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan organisasi itu rujukan utama yang untuk kita junjung tinggi. Misalnya kalau dia pelanggaran tadi bisa perbuatan tercela, kemudian pelanggaran mencederai organisasi, itu memang perlu, tapi tahapan-tahapannya dilakukan. Kalau dengan demikian maka semua persoalan bisa selesai. Banyak sekali laporan kami dapatkan dari daerah, karena tidak suka, tolong diganti Pak Sekjen. Nggak boleh mengganti-ganti gitu aja, karena kita ini punya aturan itu yang kita junjung tinggi. Saya kira paling penting. Yang kedua juga yang perlu sampaikan, kita ini kan sudah terbentuk di banyak wilayah, di provinsi saja 16 provinsi. Tadi 42 daerah, plus Asia Tenggara. Asia Tenggara itu ya jadi pilot project untuk kegiatan-kegiatan itu. Di samping itu juga kami punya sekolah, kampus namanya Sekolah Dai. Di Sekolah Dai ini kita sudah rintis sejak 2 tahun lalu dan terus berjalan. Nah, yang berikutnya adalah amal-amal usaha nanti akan kita kembangkan. Terus kami selalu mencari sponsor, bagaimana kita bisa bekerja sama. Terakhir, harapannya Pak? Harapannya adalah saya harap ini IDMI Jabar ini terus bekerja dan membangun kemitraan Pemprov, pemerintah daerah. Karena nomenklatur di bagian kesra pemerintah provinsi dan daerah itu selalu ada bisa dikerjasamakan. Misalnya penyelenggaraan jenazah, terus workshop, terus pelatihan atau sosialisasi penyalahgunaan narkoba, sosialisasi tawuran, kenakalan remaja, dan itu ada semua di nomenklaturnya di kesra. Tinggal pengurus saja kreatif untuk bekerja sama. Nah, dengan begitu pasti ada bisa tercipta kebersamaan. Intinya kesimpulannya kebersamaan. Kebersamaan. Terima kasih Pak Sekjen. Siap.